Pernahkah saat kalian berdiri di sebuah tempat seperti di atas punggung bukit yang tinggi dan juga dengan keadaan yang terselimut kabut, kalian kemudian melihat sesosok bayangan raksasa muncul di depan mata kalian, seperti pada gambar berikut? Sebenarnya apakah bayangan itu? Apakah itu sesuatu yang mistis seperti hantu atau semacamnya? Tenang, itu bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis apapun. Melainkan, itu sebenarnya adalah sebuah fenomena ilmiah yang disebut sebagai broken specter, yang meskipun terlihat menyeramkan, tetapi fenomena ini merupakan sebuah fenomena optik yang telah memikat banyak pengamat selama ratusan tahun. Halo para penonton sekalian, saya adalah Wulan dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang dikenal sebagai broken specter atau hantu di Gunung Broken. Langsung saja kita akan membahas tentang fenomena tersebut. Baik, pada sesi yang pertama kita akan memasuki sesi what atau apa. Di sini kita akan mencari tahu tentang definisi dari broken specter. Bagi kalian yang belum tahu apa itu broken specter adalah sebuah fenomena radiasi optik atmosfer di mana nampak sebuah bayangan yang besar pada udara dengan jenis awan apapun, di mana pengamat yang merupakan sumber dari bayangan tersebut berdiri membelakangi sumber cahaya yang kuat yang kemudian akan menghasilkan efek bayangan yang diperbesar yang kemudian meluas melalui kabut dan juga awan seperti yang kita bisa lihat pada gambar yang sudah tertera di display tersebut. Tidak hanya bayangan, tapi fenomena dari broken specter juga disertai dengan fenomena lainnya seperti fenomena heligation, yaitu merupakan fenomena di mana terdapat lingkaran cahaya yang berada di sekitar bayangan yang ada pada bayangan pengamat, dan juga fenomena glory, yaitu fenomena lingkaran cincin atau lingkaran berwarna pelangi yang berada pada bayangan pengamat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu broken specter, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu why and how. Di mana di why and how ini kita akan belajar mengenai kenapa dan bagaimana fenomena broken specter itu terjadi. Singkatnya, fenomena broken specter ini terjadi saat seorang pendaki yang berada di punggung atau di puncak bukit menatap ke bawah, ke dalam lapisan kabut atau awan di mana saat matahari itu posisinya membelakangi mereka. Jadi, key factors atau faktor-faktor utama yang mempengaruhi dari pembentukan broken specter ini adalah cuaca, yaitu membutuhkan keadaan istilahnya di cuaca yang berkabut atau berawan. Lalu posisi matahari yang harus berada pada titik rendah di bawah dan di belakang pengamat, dan juga yaitu posisi pengamat yang harus berada pada posisi tinggi dan melihat ke bawah sambil berada di depan sumber cahaya yang kuat. Nah, untuk ilusi optik, kenapa bayangan itu dapat terlihat seperti sesuatu yang sangat besar itu ada karena terjadinya ilusi optik di mana sang pengamat atau sang pendaki mengamati bayangannya sendiri yang berada pada awan yang relatif dekat dengan sebuah objek yang jaraknya itu cukup jauh yang ia lihat melalui sebuah celah awan dan menganggap bahwa ukurannya itu sama. Secara singkatnya, konsep ini adalah konsep di mana objek yang dekat itu nampak lebih besar, sementara objek yang lebih jauh sendiri nampak lebih kecil, meskipun sebenarnya objek yang lebih dekat itu mungkin saja ukurannya itu jauh lebih kecil daripada objek yang jauh tersebut. Nah, setelah kita tahu bagaimana ilusi optik itu terbentuk, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana glory atau lingkaran cincin cahaya itu terbentuk di sekitar bayangan. Mengapa ada glory atau lingkaran cincin cahaya yang berwarna-warni tersebut? Itu dikarenakan terjadinya proses difraksi atau pembiasan dan juga adanya interferensi dari gelombang cahaya matahari melalui uap air yang ada di awan dan juga di kabut, sehingga menciptakan efek cahaya yang berwarna-warni sama seperti pada efek cahaya yang terjadi saat terjadinya pelangi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui why and how dan juga what, kita akan beralih ke when and where, yaitu kapan dan di mana fenomena broken specter ini terjadi. Fenomena broken specter ini awalnya itu sering muncul pada sebuah puncak bukit bernama Puncak Brocken yang berada di pegunungan Harz di Jerman. Nah, karena disinilah fenomena itu sering terjadi, maka istilah broken specter tersebut dinamai atau diambil dari puncak tersebut. Tapi meskipun begitu, tentunya
Fenomena broken specter ini tidak hanya terjadi di puncak Brocken atau hanya di pegunungan Harz di Jerman, tetapi fenomena broken specter ini juga dapat terjadi di berbagai tempat dengan ketinggian yang tinggi seperti di lereng bukit atau di tepian awan, di puncak gunung, dan bahkan dapat terjadi di sekitar pesawat terbang yang terbang dengan ketinggian yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki session facts atau fakta mengenai broken specter. Fakta-fakta yang ada di sini hanya disebut sekedar trivia atau fakta kecil yang mungkin menarik mengenai fenomena ini. Yang pertama yaitu fenomena ini mendapatkan istilahnya dari seorang ilmuwan dan pendeta Jerman yang bernama Johann Silberschlag pada tahun 1780. Kemudian setelah istilah ini dicetuskan oleh Johann Silberschlag, istilah ini kemudian akan menjadi populer dan digunakan atau disebutkan dalam banyak karya literatur, di antara lain oleh penulis yaitu Samuel Taylor Coleridge, Charles Dickens, Lewis Carroll, dan yang paling terkenal itu oleh Wolfgang van Goethe pada dramanya yang berjudul Faust. Nah, yang selanjutnya yaitu karena sifatnya yang misterius dan menyeramkan, fenomena broken specter ini telah menghasilkan berbagai referensi kultural, legenda, cerita rakyat, dan juga tahayul seputar Gunung Brocken itu sendiri. Baik, itulah secara singkat penjelasan mengenai fenomena broken specter. Kesimpulannya, fenomena broken specter itulah fenomena di mana nampak bayangan yang besar diakibatkan oleh pengamat yang berada pada punggung atau puncak bukit yang berdiri membelakangi matahari, yang berada pada posisi yang lebih rendah daripada pengamat, dan kemudian bayangan tersebut meluas ke kabut dan menciptakan ilusi optik. Fenomena ini juga biasa disertai oleh fenomena lain seperti Heilige-Schein dan juga fenomena Glory. 3 faktor utama yang membentuk fenomena broken ini antara lain yaitu posisi matahari, posisi pengamat, dan juga adanya awan atau kabut atau cuaca yang ada di sekitar gunung atau tempat dimanapun sang pengamat berada. Fenomena ini biasanya terjadi di sekitar lereng gunung yang berkabut, tepian awan, dan juga bisa terjadi di pesawat terbang. Nah, itulah sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena broken specter. Semoga informasi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para penonton sekalian. Sekian, terima kasih.